Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Teras Masjid, ngobrol santai, berbagi cerita dan mencari makna. Nah, kali ini ya kita akan membahas perihal zakat, teman-teman. Kenapa? Karena masih banyak yang belum tahu tentang mendetailnya zakat. Nah, di sebelah saya sudah ada Ustadz Musa Abdul Goni yang akan menjadi narasumber di podcast kita kali ini. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah ya. Iya, ya. Jadi gini, Ustadz. Iya. Banyak juga ya, Ustadz ya, di masyarakat atau di anak muda itu masih belum paham terkait zakat, Ustadz. Nah, bahkan itu selalu disamakan, Ustadz. Mau itu zakat, infak, dan sedekah, Ustadz. Itu gimana, Ustadz? Iya. Perbedaannya itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, memang zakat ini ya sama infak ataupun sedekah itu berbeda. Kalau sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunat, namanya sedekah. Ya kan, sampai dikatakan di dalam Al-Quran itu innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin sampai seterusnya. Jadi zakat ini adalah salah satu yang Allah jadikan sebagai rukun Islam, zakat. Dan zakat ini ya merupakan kewajiban bagi setiap muslim ketika sudah memenuhi syaratnya. Syaratnya itu apa? Yang pertama adalah syaratnya itu orang yang berzakat itu harus Islam. Jadi orang kafir enggak ada zakat. Jadi orang Islam. Yang kedua, dia itu haruslah sampai nasabnya. Nasabnya itu ya ukurannya. Jadi kalau umpamanya nasab zakat itu kalau berupa harta itu kalau dia nanti emas, dia ada beberapa pendapat ya, seperti pendapat umumnya kalau dalam Imam Syafi'i itu 92 gram emas kan gitu. Tapi kalau dalam pendapat Syekh Abdul Qadir Zalum itu 85 gram sudah bisa dizakati secara emas gitu. Kalau dia berupa binatang itu juga ada ketentuannya. Tidak semua binatang yang dizakati, nggak semuanya. Jadi hanya kambing, berupa unta, berupa lembu. Ada juga pendapat Syekh Mahmud Yunus itu termasuk hamus, itu adalah kerbau. Dan kalau ayam, bebek nggak dizakati. Tapi itu pun ada ketentuannya. Ketentuannya itu juga ditentukan dasar jumlahnya. Kalau kambing itu ya 40 ekor baru dizakati. Kalau unta itu nanti 5 ekor sudah dikeluarkan zakatnya. Tapi bukan unta juga zakatnya. Nanti ditentukan, ada ketentuan-ketentuannya. Termasuk juga dagang dizakati. Orang yang berdagang, jadi makanya orang yang berdagang itu dizakati. Tapi menurut Syekh Abdul Qadir Zalum dalam kitab Al-Amwal Ad-Daulah Al-Khilafah itu, kata beliau, itu hitungannya dari bulan atau tahun Hijriyah, bukan tahun Masehi. Jadi kalau umpamanya kita berdagang itu mulai bulan Sya'ban, nanti kita Sya'ban akan datang, hitung ada enggak sampai nasabnya itu kan, ya kan? Sampai nasabnya itu berapa? Kalau dagang tadi, hitung kepada emas dia. Dalam 1 tahun, maka dikeluarkan 2,5%. Jadi zakat itu begitu. Dan Allah juga berfirman, aqimus shalah wa atuz zakat. Keluarkan zakat. Itu zakat. Sementara itu kalau sedekah, ya sunat, ada namanya sedekah sunat. Gitu kan? Seperti kita ada tabung masjid, itu sedekah sunat. Gitu kan? Atau kita berinfak ke masjid, itu sedekah. Itu tidak ada ketentuan. Tidak ada ketentuan, kapan saja boleh. Itu kapan saja boleh,
Dan juga nggak ditentukan yang mau kita sedekahkan. Nggak ditentukan. Kalau mau kita sedekah umpamanya ayam boleh, kalau kita mau sedekah kurma boleh, kalau mau sedekah apa saja boleh gitu. Atau juga sedekah uang boleh gitu. Jadi nggak ditentukan seperti zakat tadi. Gitu dia bang. Kalau infak tadi Ustaz? Kalau infak itu ya adalah ya sebenarnya sama dengan sedekah tadi. Jadi dia tidak tidak seperti zakat. Gitu. Jadi infak itu ya terserah kita. Cuman infak ini ada infak itu yang kita akadkan. Umpamanya seperti infak iltizamat. Infak iltizamat itu kita punya konsisten untuk berinfak setiap bulan berapa. Oh, aku setiap bulan akan berinfak umpamanya 20.000. Ya udah itu namanya infak. Makanya infak ini kita berikan itu setiap sampai tanggal dan waktunya. Itu dia infak itu. Infak. Jadi makanya dia berbeda dengan zakat. Memang benar kata Bang Novel tadi, zakat itu sekarang banyak orang nggak paham. Ketika dia sudah bersedekah, dianggapnya berzakat. Dan ingat, itu zakat. Ya, tadi kan ada syaratnya tadi kan. Iya. Jadi orang Islam, lalu sampai nasabnya, ada haulnya. Kalau dia zakat harta atau zakat dagang, itu pakai haul. Apa itu Ustaz? Haul itu harus 1 tahun. Oh. Kecuali tadi kalau binatang ternak. Kalau binatang ternak jumlah dia sampai 40 ekor kambing, zakatin. Kalau dia tumbuh-tumbuhan, setiap panen. Kalau panen ada sampai dia nanti nasabnya dijakati gitu. Tapi kalau zakat harta, itu nggak boleh. Harus tunggu dulu haulnya. Dan yang keempat, ada syaratnya lagi. Harus miliknya secara sempurna. Jangan pula milik orang mau dijakatinya kan begitu. Jangan kongsi-kongsi juga Ustaz. Kalau kongsi juga ada aturannya nanti. Ada juga. Kalau kongsi ini kan namanya syirkah dalam Islam. Jadi kalau umpamanya Ustadz dengan Nopal ada punya usaha, lalu kita punya usaha sampai nasabnya kita keluarkan zakatnya. Tapi itu nanti zakat bersama kita itu namanya. Gitu dia. Itu Ustaz, tadi kan kalau punya hewan, punya tanaman. Kalau misalnya dia pegawai Ustaz, kerja sama orang itu. Iya. Itu gimana Ustaz? Kalau dia pegawai atau kerja sama orang, ya itu nggak dikeluarkan zakat dia. Dan itu kalaupun dia mau berzakat, dia nabung umpamanya. Nabung itu juga ingat, nabung itu juga nggak boleh kita bernabung itu tanpa ada tujuan. Kalau nanti kita menabung tanpa tujuan disebut dalam Islam namanya kanjul mal. Itu kanjul mal itu adalah orang yang menyimpan harta tanpa punya tujuan. Jadi kita kalau menabung itu umpamanya seperti Bang Nopal. Bang Nopal kan belum menikah nih. Belum. Jadi kepingin menikah. Jadi nabung lah Bang Nopal. Nabung. Sampai 1 tahun. Ternyata juga belum sampai juga. Bisa untuk menikah tadi. Tapi uangnya udah banyak. Uangnya sudah sampai kepada nasab. Udah mampu kalau kita kalau kita buat ke perak. Perak itu kan 595 ya, 595 gram. Ternyata Bang Nopal mampu membeli perak itu 595 gram. Jadi lebih kurang sekitar 8 juta. Jadi Bang Nopal itu nyimpan uang ada di bank itu atau di mana lah, di rumah entah di bawah bantal ya kan. Sampai 10 juta umpamanya. 10 juta. Jadi 10 juta itu tadi ketika Bang Nopal pergi ke toko emas, Bang Nopal nanya, berapa 1 gram perak? Oh sekian. Oh berarti sudah bisa bernasab. Sampai nasabnya nih, keluarkan 2,5% Bang. Dari 10 juta tadi itu. Gitu dia Bang caranya. Itu nabung berarti. Kalau nabung, ya. Kan Bang kan bekerja. Hasil pekerjaannya ditabung. Sampai setahun, keluarkan zakatnya. Dan tidak ada istilah tiap bulan, tidak ada. Nggak ada yang namanya zakat di setiap bulan itu, nggak ada. Nggak ada. Yang ada itu kalau dalam kitab-kitab yang muktabar itu hanya setahun dalam orang bekerja gitu. Ya kecuali tadi umpamanya petani. Kalau petani setiap dia panen. Kalau orang peternak setiap banyak sampai ukuran jumlah binatangnya. Begitu dia Bang. Itu tadi Ustadz zakat harta Ustadz. Iya. Kalau untuk zakat yang di bulan Ramadan ini ada nggak Ustadz? Oh iya, itu namanya zakat fitrah. Ya, kalau zakat fitrah itu yang ada adalah setiap di bulan
Ramadan. Kapan jatuhnya zakat fitrah itu? Zakat fitrah itu ya bisa dimulai dari awal Ramadan sampai di akhir Ramadan. Nah, sampainya dia berzakat itu ketika dia sudah punya kemampuan untuk makan satu hari itu. Dia umpamanya satu hari itu mampu makan, makan bisa. Ya keluarkan zakatnya. Ah, zakat fitrah. Namanya zakat fitrah. Jadi kalau umpamanya dulu di apa ya di Timur Tengah itu ya mereka berupa gandum gitu kan. Lalu daerah Asia kita berupa beras gitu kan. Ah, dan takarannya itu ya berbeda-beda. Ya satu gantang Baghdad itu kan ada yang menyatakan ya 2,5, ada yang menyatakan 2,7 gitu. Kalau dalam pendapat oleh Syekh Abdul Qasim Jalum dalam kitab Al-Amwalnya itu 2,5 kg. Nah, tapi kalau pendapat Imam Syafi'i secara umum 2,7 on. Nah, jadi 2 kilo 7 on. Tapi ada juga pendapat dari Imam Malik itu 3,8. Nah, 3,8. Nah, jadi kita ya boleh mana yang kita ambil. Cuman kita secara umumnya, kalau saya secara khusus ya mengambil pendapat Syekh Abdul Qadir Zalum. Karena itu yang kita tabani 2,5 kilo. Kalau umum kemasyarakatan banyak sekarang di negeri kita ini 2,7 gitu. Nah, gitu dia Bang. Itu boleh pakai uang juga, Ustaz? Ah, Itu gimana, Ustaz? ya, itu boleh kalau kita mau uangkan, ya kan? Ya mau seberapa. Walaupun belakangan ini ada orang mengatakan kan yang membolehkan uangkan itu kan Imam Malik katanya kan, Imam Hanafi. Nah, jadi kita harus mengikuti timbangan mereka. Nah, ya, yang terbaik sajalah kalau apanya kan kalau kita ya boleh silakan mau pakai Malik boleh kita buat uangnya. Jadi yang kebanyakan sekarang ini pendapat di tengah masyarakat itu mengikuti itu karena itu yang membolehkan uang. Hanya maka ukurannya 3,8 gitu. Saya ini, Ustaz, pernah baca eh, kalau lembaga zakat itu seharusnya memang dia itu sifatnya itu memang ada terus gitu. Nah, yang saya herankan kenapa itu hanya di zakat fitrah ini aja, Ustaz. Maksudnya tidak nampak pergerakannya itu untuk kayak zakat harta gitu tuh. Apakah itu diatur pemerintah atau gimana? Seharusnya Iya. yang itu gimana, Ustaz? Jadi memang di dalam Islam itu ada namanya itu ya berupa pengumpul zakat. Nah, pengumpul zakat. Jadi pengumpul zakat itu dalam Baitul Mal itu ada. Nah, jadi mereka inilah yang sebenarnya mendatangi masyarakat dan menghitung. Nah, menghitung berapa zakatnya. Dan itu memang diangkat oleh pemerintah. Iya, yang diangkat oleh pemerintah. Namanya itu ya bukan, namanya amil zakat. Namanya amil zakat dalam Islam. Dan kalau zakat fitrah tadi kan hanya 1 bulan aja. Iya. Kalau tugas mereka ini apakah hanya 1 bulan saja? Kalau dalam amil zakat itu dalam Islam tidak. Jadi dalam Islam itu ya ada namanya amil zakat. Amil zakat ini diangkat oleh seorang khalifah. Diangkatnya sebagai seorang khalifah untuk memungut zakat. Jadi ke rumah-rumah ditanya ketika sudah sampai nasab harta dia, maka diambil zakatnya gitu kan. Begitulah kerja mereka. Dan mereka ini mendapatkan dari situ gitu. Mendapatkan dari zakat itu, harta itu dapat mereka 1/8 atau berapa itu dan mereka dapat itu zakatnya tadi gitu. Wajar aja dapat ya, karena memang mereka yang bekerja itu ya bekerja. Kalau sekarang kan nggak diangkat, nggak ada. Iya. Bahkan kerjanya cuma hanya sekadar pada hari raya aja kan gitu. Tapi kalau umpamanya pemerintah mau mengangkat ya yang namanya tadi baik apa namanya tadi itu boleh silahkan. Cuman kalau sekarang ini kalau saya melihat bukanlah apa tadi saya bilang tadi bukan pengumpul harta itu kan, tapi sekarang ini namanya penitia zakat gitu. Bukan amil zakat sekarang ini, tapi penitia zakat. Tapi kalau penitia zakat dia nggak dapat dari situ. Kalau penitia zakat, jadi harus amil zakat yang diangkat oleh pemerintah. Gitu.
Jadi ternyata seperti itu ya Ustaz, dalam Islam yang sebenarnya. Iya. Dalam Islam itu begitu, dan itu mulai terjadi dari masa Khalifah Umar sudah tersistem. Sebenarnya pada masa Rasulullah juga sudah ada, cuma waktu itu kan tidak ada struktur Baitul Mal itu. Jadi struktur Baitul Mal itu kan pada masa Khalifah Umar. Nah, jadi pada masa Rasulullah dulu ada, cuman dia bentuknya itu di rumah para sahabat-sahabat yang lain, karena kan pada masa itu kan sedikit. Tapi yang benar-benar dia sudah terstruktur itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Di zaman dia oleh Ustaz. Iya, di zaman beliau. Untuk penerimanya itu ada nggak Ustaz? Kekhususan terima zakat. Oh iya. Ada orang-orang tertentu nggak Ustaz? Ada. Jadi di dalam kitab fikih-fikih itu juga sudah banyak ditentukan itu. Ya banyak sekali dalam kitab fikih-fikih itu yang dijelaskan. Umpamanya dalam fikih Ghayatul wa Takrib juga ada, fikih-fikih yang lain lah umpamanya kan. Atau dalam fikih-fikih Islam, serta di dalam fikih Tuhfatul Tullab, atau dalam kitab Fathul Amin. Ada juga dalam kitab yang paling dijelaskan lagi oleh Syekh Abdul Qadir Zalum dalam kitab Al-Amul Ad-Daulah Al-Khilafah. Itu ada. Karena itu sudah sifatnya tauqifi. Karena yang menentukan orang yang menerima itu adalah Allah. Allah sendiri dalam Al-Quran, innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, gitu, sampai seterusnya. Ada 8 asnaf itu. Yang pertama adalah orang fakir, ya kan, orang miskin, ya kan. Dan namanya mu'allaf. Mu'allaf ini orang yang baru masuk Islam, ya, orang yang masuk Islam. Termasuklah tadi amil zakat. Termasuklah ghorim. Ghorim ini orang yang punya utang. Umpamanya orang yang punya utang seperti Bang Nopal, rupanya membangun masjid di daerah itu. Lalu Bang Nopal tadi mengutang ke daerah yang lain, tempat yang lain, terutang. Bang Nopal itu termasuk ghorim. Ada namanya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu termasuklah orang yang musafir. Dia musafir, umpamanya ke Medan dari Siantar, sementara uang dia kehabisan, dia nggak apa, dia muslim. Pas kita pembagian zakat boleh diberikan zakat kepada dia. Baru dia termasuk juga orang yang ya sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang di jalan Allah. Tapi kalau saya ya berjihad jalan itu ya perang, umpamanya orang-orang yang di Palestina hari ini kan gitu, mereka itu sangat berhak itu menerima zakat gitu. Itulah dia yang namanya zakat, memang ada yang mustahak dia itu. Jadi dari fakir, miskin, gharim, ya orang yang mu'allaf, ya amil zakat, ibnu sabil, terus tadi dia termasuklah sabilillah. Gitu. Sebenarnya Ustaz, ada nggak manfaat zakat bagi kesejahteraan sosial? Iya. Ya pastilah. Karena Islam itu kan rahmatan lil alamin. Ketika Allah membuat satu aturan hukum, pasti membawa maslahat. Jadi syariat itu membawa maslahat. Kita ini kalau memang betul-betul dikoordinir dengan baik, ya, zakat itu luar biasa. Kalau hari inilah berapa banyak orang-orang yang kaya, yang uang-uang mereka sampai miliaran. Bahkan ada uangnya sampai 297 triliun, ya kan? Walaupun dikorupsinya itu. Tapi banyak sekali orang kaya. Kalau itu dikoordinir dengan baik, itu luar biasa manfaatnya. Cuman sayangnya itu nggak dikoordinir dengan baik. Gitu. Kenapa? Saya mau tanya Bang Nopal lah sekarang. Kalau menurut Bang Nopal, zakat itu wajib nggak? Wajib. Itu menurut Bang Nopal. Sekarang Bang Nopal, mana lebih wajib pajak daripada zakat? Kalau sekarang iya. Pajak. Iya. Hari ini kalau umpamanya Bang Nopal nggak bayar pajak kereta, nggak mau, Bang Nopal ditangkap. Kenapa? Karena nggak bayar pajak. Tapi orang yang nggak bayar zakat nggak ada. Padahal dalam Islam itu orang yang nggak mau bayar zakat itu diperangi loh. Diperangi. Karena pada masa Abu Bakar, ya, pada masa Abu Bakar itu beliau memerangi orang-orang yang nggak mau bayar zakat. Jadi orang yang nggak mau bayar zakat itu diperangi.
Dan Rasulullah itu meminta itu agar diberikan zakatnya. Kenapa? Karena itu sangat bermanfaat. Bayangin bang, yang 8 asnaf itu tadi bang, bisa terbantu. Terutama orang fakir. Fakir miskin lah. Dalam Islam kan orang fakir dan miskin itu kan bukan kumulatif, tapi per individu. Jadi dicek siapa-siapa yang miskin, siapa-siapa yang fakir. Bukan dilihat di kampung itu nampak orang suksesnya udah bisa banyak naik haji, berarti kaya, nggak begitu bang. Tapi dilihat, karena Umar bin Khattab itu ketika dia setiap hari keluar mencari siapa yang tidak punya kemampuan, akhirnya kan dia ketemu. Betul-betul disurvei. Ya disurvei betul. Akhirnya dia ketemu kan dengan seorang wanita yang memiliki anak, beberapa orang anak, masak gitu. Umar liatin masak dia, anaknya nangis terus gitu. Sampai anaknya ketiduran, bangun, nangis lagi, bangun. Umar heran kok nggak masak-masak pikirnya kan. Akhirnya Umar datangi, ya bu, tadi saya memperhatikan ibu itu masak dari tadi. Anaknya nangis terus. Kenapa? Ya anak saya nangis kena lapar. Tapi ibu kan masak. Yang saya masak ini batu. Supaya apa? Supaya anak saya terhibur. Seolah-olah saya masak. Padahal saya hanya sekedar masak batu. Wow, Umar tersentak gitu. Akhirnya dia pergi ke Baitul Mal. Dia panggul itu gandum. Dia bawa itu ke hadapan ibu itu. Dia bawa, dia sendiri yang ngadonnya, dia masak. Kasihkannya sama ibu itu, anak-anak dibangunkan bisa dimakan. Kata ibu itu, ternyata kamu lebih baik daripada Umar bin Khattab. Kalau dia sendiri Ya, Umar. apalagi Umar. Kata Umar, ya nanti kalau ibu sudah habis makanan, ibu datang aja ke sana, ibu jumpai saya. Gitu. Sampai seperti itu. Artinya Umar menemukan tempat ataupun orang yang tadi susah seperti itu. Sekarang kan banyak loh. Apalagi sekarang. Cukup banyak orang fakir, orang miskin. Cuman tidak dikoordinir dengan baik. Coba dikoordinir dengan baik. Yang kaya-kaya itu diminta zakat. Zakatnya dikumpulkan, diberikan. Lalu diberikan kepada mereka yang fakir. Cuman sekarang kan orang kan tadi itu zakatnya itu ya masing-masing, apalagi sudah kaya dia, masyarakat dikumpulkannya satu tanah lapang, disuruhnya antri, sampai akhirnya ada yang pingsan untuk menerima zakatnya tadi. Kan gitu kan. Zolim itu, luar biasa itu. Seharusnya kan ya panitia zakatnya yang mendatangi. Iya, diantarin kepada mereka. Gitu dia. Supaya nggak chaos kacau gitu. Iya, seperti itu. Kalau sekarang kan banyak orang kan pencitraan dia. Ya pencitraan supaya nampak dia hebat, ya masih zakat, kan gitu kan, viral. Saya pernah ini juga punya pengalaman dulu di dekat rumah saya. Dalam pembagian zakatnya juga masih belum rata lah. Iya. Malah kan udah ada panitianya. Iya. Yang miskin yang belum rata. Iya. Cukup disayangkan. Makanya kan orang yang memberikan zakat itu yang kalau dapat orang-orang yang soleh. Artinya orang-orang yang soleh itu dia memang takut kepada Allah. Sehingga tidak mau melakukan kecurangan gitu. Kalau orang sekarang kalau umpamanya dia nggak soleh, kalau dia nggak taat kepada Allah, kadang kan dia melakukan kecurangan gitu. Nanti bisa orang fakir dapat 1 bagian, dia dapat 3 bagian. Kan namanya curang itu. Itu dia. Ya gitu bang. Jadi Ustaz, untuk penutupnya Ustaz ya, ada nggak Ustaz makna dari zakat itu sendiri yang bisa kita ambil itu untuk pelajaran di penonton kita? Iya. Makna zakat itu pasti banyak. Ya. Pertama adalah bisa membantu orang yang susah, orang yang fakir. Itu makna. Tentu yang kedua adalah bagi yang mengeluarkan zakat. Itu adalah untuk membersihkan hartanya. Karena kita hati-hati loh. Ketika harta kita sudah sampai hak untuk dikeluarkan zakatnya, tapi kita nggak mengeluarkan zakat itu bisa bercampur dengan harta kita. Dalam satu kaidah fikih dikatakan, yastama'al halal wal haram ghulibal haram. Apabila bercampur yang halal dengan yang haram, maka keseluruhannya menjadi haram. Makanya hati-hati, maknanya luar biasa. Jadi bisa membersihkan harta kita.
Nah, bisa membersihkan harta kita dan bisa menolong orang lain. Itu makna yang paling utama. Nah, dan tentunya ya karena dia melaksanakan syariat Islam. Gitu dia. Berarti sebenarnya zakat itu sangat seru, bisa dibilang sangat seru dan keren, Ustaz. Karena Keren tadi sekali. bisa mensejahterakan orang lain. Iya. Nggak Bisa. cuman ini ya, fakir miskin ada 8 orang tadi. Iya. Bisa orang fakir terbantu, orang miskin terbantu. Orang tadi mu'alaf, ya dia baru masuk Islam. Bayangin orang dia baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam, walaupun dia kaya nggak apa-apa, kita kasih zakat. Wah, itu tersentuh dia. Aku punya perhatian rupanya. Coba, manfaatnya, makna yang luar biasa kan. Ambil zakat tadi terbantu. Gharim yang punya utang, dia sudah susah untuk membawa masyarakat, tiba-tiba punya utang. Gimana cara membayarnya? Lalu kita berikan zakat sama dia. Wah, itu keren sekali itu. Terus siapa lagi? Orang yang Ibnu Sabil, musafir. Dia pergi merantau. Tiba-tiba siapa di perantauan uangnya nggak ada. Tiba-tiba kita datang, abang dari mana bang? Oh saya dari Pekanbaru. Tapi saya ini nggak ada uang, merantau kemari. Wah keren itu. Nih bang, zakat untuk abang. Wah dia bisa jadi pulang kampung dia. Padahal dia bukan orang daerah situ, Ustaz, tapi Iya, dapat bantuan. dapat bantuan dia. Ah, tapi tujuannya tadi musafir itu memang yang baik. Bukan pula tujuannya dia datang, apa ya bang ke Medan? Wah aku rencana mau merampok, tapi gagal, bukan begitu gitu. Tapi ada lagi kan yang lebih keren lagi, seorang sabilillah yang berjihad di jalan Allah, terbantu ya. Nah, yang kedelapan itu apa? Seorang budak yang merdeka. Ada kalau dulu kan ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin orang kafir, lalu orang muslim itu ditawan oleh orang kafir, kan dia minta tebusan. Lalu dia nggak ada harta kan, namanya budak. Iya, Tapi kita berikan zakat sama dia, lalu dia berikan kepada tuannya. Keren itu sekali. Jadi makanya zakat itu salah satu ya pemasukan dalam Islam untuk membantu masyarakat. Tapi zakat itu dalam Baitul Mal itu posnya tersendiri. Posnya tersendiri. Dia nggak digabungkan dengan yang lain. Karena yang zakat itu hanya diberikan kepada yang 8 mustahak itu aja. Nggak boleh zakat itu dibangunkan ke masjid. Itu nggak boleh. Nah, ini penting diingat ini. Ini yang terjadi hari ini. Orang zakat itu harta zakat. Dia bangunkan untuk ke masjid. Dia bangunkan untuk ke sekolah. Bukan, masjid itu tanggung jawab kita semua, termasuk negara. Sekolah itu tanggung jawab kita semua, termasuk negara. Bukan dari zakat. Zakat itu sudah ada yang Allah tentukan yang menerima. Gitu. Pembangunan itu larinya ke infak tadi, Ustaz ya? Kalau pembangunan tadi bisa dari infak, dari sedekah. Tapi kalau zakat nggak boleh dia. Karena di 8 orang itu sudah ketentuan yang Allah tetapkan begitu. Terkhusus berarti. Terkhusus dia seperti itu. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah mau meluangkan waktunya untuk berbagi kepada teman-teman Teras Masjid Ustadz. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton episode kali ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.